Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, senang sekali bisa mendampingi kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis hewan. Apakah kalian sudah tahu apakah arti metamorfosis? Metamorfosis bahasa Indonesianya adalah daur hidup atau siklus hidup. Nah, untuk memahami apa sih arti metamorfosis, mari kita lihat video berikut. Mengalami hal yang serupa lagi, dia akan bertelur lagi, telurnya akan menjadi berudu, berudu menjadi katak berekor akan menjadi katak berkaki, dan akhirnya menjadi katak lagi. Itu terjadi terus. Jadi kalau metamorfosis kita buat definisi, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau badan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Nah, perubahan fisik ini terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Terjadi perbedaan sel yang tumbuh secara berbeda. Anak-anakku, silakan temukan perbedaan pada gambar di atas. Nah, coba temukan perbedaannya. Kalau ini diawali dari telur, kemudian menjadi larva, pupa, dan menjadi dewasa. Kalau ini telur, nimfa, imago. Apakah kamu bisa membedakan keduanya? Ya, di sini ada perbedaan tahap. Kalau yang di kiri ada tahapan pupa, kalau yang di kanan tidak ada tahapan pupa. Jadi dari telur menjadi nimfa, menjadi imago. Nimfa itu adalah hewan kecil, imago adalah hewan dewasa. Nah, kalau pupa ini kepompong. Jadi kalau yang ini tahapannya lebih kompleks dan hasilnya sangat berbeda dari mula-mula. Sedangkan yang hewan ini hewan jangkrik, dia tahapannya hanya 3 tahap dan tidak begitu berbeda dari mula-mula. Nah,
Manakah hewan yang menurutmu paling berbeda tahapannya? Maksud Ibu adalah paling berbeda perubahannya dari awal bentuk menjadi bentuk akhirnya. Kalau ini dari telur, larva, kepompong, kupu-kupu. Ini telur, jangkrik kecil, kemudian jangkrik dewasa. Mana yang sempurna menurutmu perubahannya? Nah, benar. Yang sempurna adalah yang kupu-kupu. Sedangkan yang jangkrik tidak sempurna perubahannya. Maka dari itu, nanti kupu-kupu ini akan dikelompokkan menjadi kelompok hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan jangkrik termasuk dalam golongan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, silakan amati gambar berikut. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Jadi metamorfosis sempurna, masih ingat kan? Dia mengalami 4 tahapan. Untuk serangga, dia mengalami 4 tahapan. Ada telur, larva, pupa, baru hewan dewasa. Coba kalian lihat lagi, manakah yang mengalami metamorfosis sempurna? Ini? Ya, 4 tahap, benar. Ini kumbang. Oh, capung, maaf, capung. Hanya 3 tahap ya, berarti ini tidak sempurna. Ini ada pupa, berarti ini sempurna. Ini nyamuk juga sempurna. Saat tahapan larva, ini tahapan pupa, oke, sempurna. Sedangkan ini juga sempurna, ini tidak sempurna karena dari telur, nimfa, imago. Kelihatannya banyak ya, tapi ini hanya telur, nimfa, imago. Oke, jadi ada berapa tadi yang metamorfosis sempurna? Ada satu, dua, tiga, dan 4. Nah, yang ditutup ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang tentukan mana yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang tidak sempurna tahapannya lebih singkat ya. Dia tidak melalui tahapan pupa. Bisakah kamu menemukan? Yang mana? Oke, ini capung dan belalang. Hanya 3 tahap. Telur, nimfa, imago. Nimfa adalah hewan kecil, imago adalah hewan dewasa. Oke. Bukan, kumbang bukan, lalat bukan. Jadi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna pada gambar yang tampil ini hanya capung dan belalang. Nah, sekarang kita lihat kembali metamorfosis kata. Pada video sebelumnya kalian sudah melihat. Katanya berubah dari telur kata, kemudian menjadi kecebong atau berudu, kemudian kata berekor, kata berkaki, kemudian jadi kata dewasa. Menurutmu, perubahan dari kata ini sempurna atau tidak sempurna? Sempurna atau tidak sempurna? Ya, dia dari hidup di air, kemudian di darat dengan wujud yang begitu berbeda. Metamorfosis pada kata adalah metamorfosis tidak sempurna juga, tapi di sini tidak ada tahapan kepompong, tidak ada tahapan larva, tapi berdasarkan perubahan yang nampak, kata bisa dikelompokkan dalam metamorfosis sempurna. Oke, jadi apa yang kita pelajari tadi, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, ada kata, ada lalat, ada semut, kemudian ada nyamuk, dan ada hewan apa ini? Ini adalah lebah. Ya, ini adalah lebah. Untuk lalat, kalian sudah melihat pada video minggu lalu kan? Oke, selanjutnya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ini adalah belalang, ini adalah capung, kemudian ini adalah jangkrik. Jangkrik ini kalau malam biasanya suka mengeluarkan suara yang unik. Kemudian ada juga ini adalah kecoa. Kecoa atau bukan ini? Oh, ini serangga. Ini serangga mirip kecoa ya. Nah, ini dalam satu telur ini bisa menghasilkan sekitar 15
nimfa. Jadi satu satu kapsul ini nanti bisa menghasilkan banyak nimfa untuk kecoa. Oke, sekarang kita akan belajar dari tahapan-tahapan siklus hewan tadi. Kita akan mengambil satu contoh. Setiap hewan diciptakan oleh Tuhan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita akan melihat pada hewan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini mana sih tahapan siklus yang menguntungkan? Apakah telur ini menguntungkan? Apakah larva ataukah pupa ataukah dalam bentuk kupu-kupu? Menurut kalian mana yang menguntungkan manusia? Oke, kalau ini ulat biasanya suka makan daun. Kalau kupu-kupu biasanya membantu perkawinan. Kalau ini diam tidak bergerak. Kira-kira mana yang menguntungkan? Nah, yang menguntungkan adalah dalam bentuk kupu-kupu. Karena dia saat mencari madu sekaligus melakukan proses yang tidak dia sadari, yaitu melakukan penyerbukan. Dia membantu proses penyerbukan dari bunga satu ke bunga yang lain. Dia akan pindah dari bunga satu ke bunga yang lain. Serbuk sari akan menempel di badannya, kemudian akan jatuh ke putik bunga yang lain. Jadi secara tidak langsung, kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Oke, kalau tadi kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga sehingga bunga itu menghasilkan buah dan nanti buahnya menghasilkan biji. Nah, sekarang tahapan mana yang merugikan? Kalau ini tadi tidak ada gerak ya, ini dia membantu penyerbukan. Nah, yang ini kayaknya dia akan memakan daun sehingga daunnya kesulitan berfotosintesis karena semakin sempit. Nah, ini coba lihat gambar ini. Wah, dia memakan bagian tumbuhan dengan begitu cepat sehingga petani nanti bisa gagal panen. Nah, ini juga lalat yang lain lagi, dia memakan daun. Kasihan juga ya petani ketika tumbuhannya dimakan oleh ulat, boleh jadi keuntungannya akan berkurang. Tapi kalau dia ikhlas, itu bisa dianggap sebagai sedekah kepada hewan. Oke, setelah kita belajar tadi, kita bisa mengambil hikmah. Salah satunya adalah dari kupu-kupu. Sebelum menjadi makhluk yang indah, kupu-kupu itu pernah dalam bentuk telur, kemudian dalam bentuk larva dan pupa. Saat dalam bentuk telur, dia dianggap tidak berdaya. Kupu-kupu pernah diremehkan dan dihina bahkan menjijikkan saat dalam bentuk larva. Hampir semua orang membencinya. Namun, saat larva akhirnya berpuasa dalam bentuk pupa, hingga akhirnya dia menjadi makhluk yang sangat cantik dan berjasa. Nah, itu ibarat dari seseorang. Seseorang itu boleh jadi dia dianggap tidak berdaya, dianggap hina, tetapi ketika seseorang itu bersabar, maka akhirnya nanti pun orang akan bisa mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang yang sangat berbeda. Gitu ya. Jadi kita mengambil hikmah yang banyak setelah belajar ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.